Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Jacob Darwan dari Makassar. Beliau akan membawakan topik meminta, mencari, dan mengetuk dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ya, Pastor Yakob, kesempatan kami berikan pada Pastor, silakan. oke. Yuk, terima kasih untuk kesempatannya ya, Bu Ayu. Dan tadi kita kan sudah berdoa ya. Jadi kita mulai aja sharing. Saya mau bacakan temanya itu diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Saya bacakan aja. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perikopnya adalah berbicara mengenai hal pengabulan doa. Ya kan? Hal pengabulan doa. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa kita harus minta. Kita harus cari, kita harus ketok. Dan dia akan memberikannya kepada kita. Dengan perbandingan mengatakan bahwa Bapak yang di dunia, yang jahat sekalipun, pasti akan memberikan kepada anaknya apa yang diminta, apa yang dicari, apa yang ketika dia ketok. Gitu ya kan? Dan tidak mungkin seorang bapak memberi apa itu ular jika anaknya meminta ikan. Atau memberi batu jika anaknya meminta roti. Jadi bapak yang di dunia yang tidak sempurna aja tahu memberi pemberian yang terbaik buat anaknya. Apalagi bapak yang di surga. Nah, masalahnya minta itu kadang kita sebagai manusia ketika saya minta itu artinya saya membutuhkan. Saya mengetuk, saya mencari. Berarti ada sesuatu yang saya kurang. Ada sesuatu yang saya inginkan. Biasanya itu secara instan. Kita mau, begitu kita butuh, kita mau segera mendapatkan. Oleh karena itu kita tidak pernah minta kepada Tuhan, kita mintanya kepada sesama kita. Nah, saya kesaksian. Saya ini seumur-umur ini gimana ya? Dulu waktu kecil, mama kalau ngajak saya atau saudara ngajak saya atau teman ngajak saya, orang tuanya teman ngajak saya untuk pergi ke toko beli baju atau sepatu, gitu ya kan? Ayo Yakob, kamu mau apa? Jong, kamu mau apa? Saya tidak pernah punya keinginan, saya tidak pernah mau. Oh iya, saya mau ini, saya itu. Enggak, saya tidak pernah. Gitu loh. Bahkan segala kebutuhan anak saya, ini ya, setelah saya menjadi pendeta, segala kebutuhan anak saya, sekolah, terus apa itu les, ya, kuliah itu butuh ini, butuh itu, komputer, butuh foto, butuh apa aja, waduh, keperluannya banyak. Sedangkan saya ini pendeta, gaji juga ya, begitulah. Ya, toh? Jadi saya tidak pernah minta kepada orang lain. Tapi saya selalu minta kepada Tuhan. Betul ini. Saya bilang bahwa Tuhan itu Rehan butuh sesuatu. Kau tahu aku tidak punya. Tapi bukankah kami sudah bawa di dalam doa ketika Rehan mau kuliah, mau sekolah,
Aku selalu bawa dalam doa. Jadi ini sekarang Rehan butuh ini, butuh itu. Aku nggak ada. Tapi aku percaya bahwa kamu bisa memberikannya. Gitu ya kan? Jadi saya nggak pernah ngomong kepada anak-anak bahwa saya itu sudah tahan aja kamu. Aku nggak punya duit, apa nggak ada duit. Gitu. Sudah terima aja apa adanya. Enggak. Saya nggak ada. Saya kepingin mencukupkan segala keperluan anak saya. Bahkan mungkin sebelum dia memikirkannya. Saya mesti memikirkannya. Sebelum terpikir dalam pikirannya untuk minta ini, minta itu. Saya sebetulnya sudah ingin menyediakannya. Tapi saya tidak punya. Oleh karena itu saya selalu minta kepada Tuhan. Sampai hari ini. Saya tidak pernah memberitahukan kepada anak-anak saya bahwa saya minta kepada Tuhan. Tapi setelah dijawab, ya, setelah dijawab dan ada berkat, dan berkat itu selalu datangnya itu jauh-jauh dari mana gitu ya kan, dan tidak ada yang belum pernah terpikir dalam pikiran saya siapa yang memberi itu di luar pikiran saya gitu. Jadi dia memberi, kemudian ini merupakan jawaban doa dari apa yang dibutuhkan oleh anak saya. Maka saya kumpulkan malam, kita bersyukur sama Tuhan bahwa apa yang didoakan, apa yang dibutuhkan oleh Rehan, oleh Teresa, oleh kita, sekarang dicukupi. Loh kok bisa Pak? Nah, saya baru cerita. Gitu. Setiap kali begitu. Setiap kali anak-anak membutuhkan sesuatu, saya ajak, ayo kita berdoa. Bahkan Rehan sekarang umur 22 tahun. Dulu umur 17-18 tahun ketika dia sudah terima SIM, saya sudah ngomong, Rehan, saya ceritakan segala kebutuhannya, bagaimana Tuhan siapkan dia. Sediakan semuanya. Sejak kecil sampai kuliah selesai. Saya selalu berbicara kepada Rehan, ajak Rehan, anak-anak saya berdoa. Untuk membawa kerinduannya, keinginannya, mau minta kepada Tuhan. Saya mau mengajak anak saya ini belajar minta kepada Tuhan yang menyediakan segalanya. Jadi mungkin Rehan sudah lupa, anak-anak sudah lupa, habis doa itu sudah lupa. Keinginannya sudah tidak ada. Tapi beberapa waktu kemudian Tuhan jawab. Jadi saya selalu kumpulkan, nih Tuhan jawab. Kita beli ini, beli itu. Bahkan ketika dia kuliah di Malaysia, bisa dikirimkan keuangan apa semuanya, laptop, komputer, laptop, terus kamera, terus apa, uang apa ini itu, widuh, ratusan juta loh itu butuhnya. Saya bingung, itu uang dari mana? Dan kejadiannya itu aneh-aneh gitu. Belum pernah kita pikirkan bagaimana orang memberi bisa ratusan juta, taruh ini buat kamu aja. Loh, kaget. Tapi itulah kebutuhan anak saya pas. Gitu. Jadi sejak dia umur 17-18 gitu saya sudah ngomongin. Beritahu Rehan, sekarang kamu kalau perlu apa-apa enggak boleh minta apa-apa. Harus minta kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena umurmu sekarang sudah 17, kamu sudah dapat SIM, artinya kamu harus mandiri. Kenapa kamu minta sama Tuhan? Karena segala kebutuhanmu itu Tuhan sudah cukupkan. Pada waktu itu bukan kamu yang minta. Kamu mintanya ke Papa, tapi Papa yang minta kepada Tuhan. Jadi supaya sekarang kamu tahu, sekarang kamu sudah dewasa, kamu kalau mengalami pergumulan, kebutuhan, atau masalah apapun juga, sekarang kamu sudah gede, iman bapakmu, kamu harus nyambung kepada iman bapakmu, kepada Tuhan yang disembah oleh bapakmu. Gitu, yaitu Tuhan Yesus. Gitu. Jadi minta itu kepada atas, nggak boleh minta kepada bawah. Nggak boleh nyindir-nyindir. Saya butuh ini, oh iya doakan ya, kan ada tuh. Tolong doakan ya anak saya, sekolahnya ya. Tolong doakannya ini ya, itu ya. Banyak. Saya nggak pernah begitu. Saya selalu tanya kepada Tuhan, selalu bawa Tuhan,
Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu aja. Dan selalu memang benar. Mintalah, ya, mintalah. Ya, kita, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Mengapa Tuhan memberitahukan kepada kita untuk minta dan dia pasti jawab? Saudara, dibutuhkan keterbukaan. Jadi Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai Bapa dan kita ini sebagai anak. Jadi Tuhan bicara kepada anak itu, ayo minta, datang kepadaku, cari, ketuklah, aku akan berikan kepadamu. Nah, ini dibutuhkan ada keterbukaan. Keterbukaan ini kalau hubungannya tidak baik, tidak mungkin bisa terbuka minta begitu, nggak mungkin. Jadi kalau kita nggak deket, kita nggak mungkin minta. Makanya itu seringkali kita ini mintanya kepada orang lain yang dekat, yang merasa dekat kepada manusia. Tapi kalau dia sudah menerima, dia diam-diaman aja, gitu, ya kan? Ini kebalik. Jadi saya berusaha, saya mintanya kepada Tuhan. Saya nggak mau ngomong sama manusia. Kadang orang tahu ketika saya bersaksi, loh, kamu bodoh, kamu nggak ngomong sama saya, gitu. Dianggap sombong, gitu. Oh enggak, gitu loh. Saya selalu tanya, kamu perlu apa? Yuk kita doakan. Oh enggak, sudah aku rasa perlu apa ya? Ada orang yang datang, tanya, Pastor, kok mau perlu apa didoakan? Perlu apa ya? Saya makan cukup, anak saya sekolah semua oke, istri saya ya oke semuanya. Minta apa ya? Saya bingung, minta apa ya? Gitu. Loh, kamu harus minta. Kalau enggak, sombong kamu. Loh, waduh. Jadi ribut ini, kok sombong gitu. Jadi bukan begitu sih. Saya merasa diri saya cukup. Gitu. Tapi kalau kebutuhan saya minta kepada Tuhan, yaitu kebutuhan anak-anak, kebutuhan istri saya, impian kami mau kemana, mau kita berdoa. Dan benar, Tuhan selalu, kebanyakan Tuhan jawab. Bahkan apa yang belum pernah terpikirkan, belum timbul dalam hati, belum pernah kita lihat, belum pernah didengar, belum terucap dalam lidah bibir, Tuhan sediakan semuanya. Jadi malam ini harus ada keterbukaan. Tuhan mau supaya kita ada hubungan kita ini baik sama Dia. Bukankah Yesus Kristus telah mati buat kita? Kita dijadikan anaknya kembali. Jadi hubungan yang putus itu sudah dipulihkan. Tuhan sudah tidak menganggap lagi kita punya pelanggaran, kita punya kesalahan, kita punya dosa, tidak diperhitungkan. Gak sama seperti Daud terhadap Absalom. Ketika Daud memerintahkan Absalom boleh kembali lagi kepada dia setelah pelariannya 2-3 tahun, ya, terus mau kembali lagi, tapi begitu dia pulang, Daud mengatakan boleh dia kembali ke rumahnya, tapi dia tidak boleh memandang wajahku. Dia tidak akan makan duduk bersama dengan aku. Itu manusia. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan setiap pelanggaran, kesalahan, dosa kita. Jadi dia mengampuni kita, membersihkan kita, hubungan dipulihkan. Jadi kita harus tahu bahwa hubungan saya dan Tuhan itu tidak ada ganjelan. Jadi saya harus bisa ngomong. Makanya itu Tuhan memerintahkan kepada kita untuk minta, ketok, cari, pasti dikasih. Pasti. Kenapa? Karena hubungan ini. Jadi kita harus tahu hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Alkitab mengatakan yang menjauhkan hubungan antara Tuhan dan kita adalah dosa.
Bukan karena tangan Tuhan tidak panjang, kurang panjang untuk tolong kita. Tapi justru yang menghalangi antara Tuhan dan saya adalah dosa itu sendiri. Namun Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah mengambil dosa itu di dalam tubuhnya, dipakukan, dikuburkan pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang menyatakan bahwa dosa itu lagi sudah tidak berkuasa, tidak ada lagi yang menjadi penghalang antara saya dan Tuhan. Oleh karena itu hubungan dipulihkan. Maka mulai sekarang kita kalau ada apa-apa langsung mintanya kepada Tuhan. Segala pergumulan anak kita, masa depan kita, keluarga kita, semuanya harus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Gitu. Ya. Minta, ketuk, cari, itu ada hubungan. Apa itu berbicara mengenai hubungan dan keterbukaan terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waduh, ini Paulus mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sebetulnya kebutuhan kita ini banyak sekali, keinginan kita ini banyak sekali. Namun karena hubungan kita sudah dipulihkan, justru keinginan, kebutuhan kita ini mendekatkan kita kepada Bapa itu sendiri, kepada Tuhan. Jadi hubungan anak dan Bapa itu didorong oleh kebutuhan. Jadi hubungan anak dan Bapa ini didorong oleh kebutuhan, keinginan, kekurangan, kehilangan dari anak minta kepada Bapa. Jadi itu yang mendekatkan. Oleh karena itu Tuhan pulihkan hubungan itu antara dia dan kita. Sehingga kita bisa berbicara, kita bisa minta. Namun kalau kita sudah dekat dengan dia, saudaraku, kita ini nggak bakal minta macam-macam. Duduk tinggal di dalam dia di dalam kita, that's enough. Cukup. Makanya itu saya baru memahami ketika ada teman saya datang, pastor perlu apa? Atau perlu didoakan apa? Saya bingung. Keluarga saya semuanya sudah baik, semuanya ini istriku cukup, aku kita makan oke, anakku sekolah semuanya. Apa yang saya butuhkan ya? Dia bingung. Kebutuhannya banyak loh ini. Iya. Kamu tahu enggak kebutuhanku apa? Kan setiap hari kamu datang ke tempatku, ya kan? Anak-anakku kamu tahu semuanya. Kamu tahu kebutuhan. Tapi yang dia mau adalah, orang ini mau adalah supaya saya meminta kepada dia. Tapi saya tidak pernah terucap untuk minta kepada dia. Saya minta kepada Tuhan. Tapi istri saya, anak-anak saya ketika saya dekat dengan dia, mereka semua saya melihat anak-anak baik-baik, semuanya oke, kebutuhan setiap hari ada, that's enough. Demikian juga, ketika Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam dia, cukup. Sama seperti ketika perumpamaan anak yang hilang. Ya, perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak bungsu kembali kepada bapaknya, semua disediakan oleh bapaknya, dipulihkan semuanya bapaknya, dipotongkan kambing, domba semuanya ya, lembu gitu ya kan, dipestakan. Yang sulung bilang, waduh apa-apaan ini bapak? Ini anak kurang ajar yang memboroskan uangnya bapak, yang nyumpain bapak begini begitu. Kok datang dipestakan? Saya ini loh yang kerja untuk bapak. Tidak ada satupun bapak
untuk mengajak saya untuk pesta, potong kambing, lembu, sapi buat saya. Jawabnya, anakku, anakku, bukankah kamu sama aku tinggal? Semua yang aku miliki adalah milikmu juga. Sebetulnya kamu tinggal di dalam segala kelimpahan yang aku punya. Cukup sebetulnya bagimu. Kamu nggak perlu minta. Sebetulnya ini semua adalah milik kepunyaanmu. Sama seperti ketika aku memberikan kepada bungsu. Dia sudah kehilangan tapi aku memberikannya menjadi miliknya kembali. Dan apa yang ada padaku adalah milik. Jadi sesungguhnya ketika kita tinggal di dalam Dia, Alkitab mengatakan mintalah. Memang betul, minta. Tapi ketika kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, gak bakal kita minta apa-apa. That's enough. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ya kan, ini berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Itu Yohanes 15. Tapi saya renungkan firman ini. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Kita diumpamakan carang dan Tuhan adalah pokok anggur itu. Kita tidak usah minta ketika kita nempel aja. Ketika carang itu nempel kepada batangnya, sedangkan batang itu adalah tempat saluran transportasi makanan, ya kan? Segala apa yang dimiliki oleh batang ini akan mengalir kepada cabangnya. Betul. Sebetulnya kita ini ketika nempel, hubungan kita dekat, ada keterbukaan, pengertian, pengenalan Allah yang benar di dalam hidup kita. Yesus Kristus dan firman-Nya adalah cukup bagi kita. Alkitab mengatakan apa yang belum kamu dengar, belum kamu lihat, belum terpikir dalam hati dan pikiranmu, belum timbul dalam perkataanmu untuk dinaikkan dalam doa. Tuhan sediakan semua. Jadi, wah, melalui tema ini minta, ketok, cari. Ini dalam hubungannya Bapak dan anak. Tuhan mengatakan ini dia sebagai Bapak dan kita sebagai anak. Dan hubungan itu dipulihkan, maka semua kita harus mengerti. Kalau pertama sebelum kita minta, hubungan itu kita harus tahu bahwa hubungan kita dipulihkan. Ada keterbukaan. Ya. Kemudian kalau kita tahu hubungan kita dipulihkan dan ada keterbukaan, kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita, maka that's enough. Segala kelimpahannya adalah milik kita. Tapi Tuhan mengatakan, mintalah. Apa aja kamu akan menerimanya. Sebetulnya dalam hal ini Tuhan sudah memberikan semuanya ketika kita ada bersama dengan Dia. Saya ingat anak saya, ini Rehan Teresa ini kalau kecil, pada waktu kecil, dia kalau minta sesuatu, kalau belum dikasih, dia akan nempel terus. Kemana saya pergi, saya pulang, selalu diminta, diingatkan terus. Wih, kok bisa ya? Sampai itu mendapatkan. Jadi kalau minta itu seperti itu. Dan Tuhan memberikan perumpamaan toh, janda yang punya masalah itu sama hakim yang lalim. Jadi Tuhan mengajarkan itu, minta terus. Kenapa? Karena pengharapanmu cuma satu-satunya kepada hakim itu. Masalahmu hanya Dia yang bisa menjawab, hanya Dia yang bisa melepaskan. Jadi pengharapanmu benar-benar hanya kepada Dia yang bisa menjawab dan membela perkaramu. Wah, jadi saya melihat anak saya itu, saya belajar loh, ketika anak saya minta permen, minta ini terus saja. Dari pagi, siang, malam, minta terus saja. Wah, akhirnya kita memberikannya juga. Wah, Tuhan ngomong, loh bapak yang di dunia ini jahat loh.
itu aja mau memberi kok, apalagi Bapak ini yang hubungannya ini baik, yang sudah dipulihkan dan yang memiliki segala. Oleh karena itu kita mau diajak tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Mintalah, pasti. Tapi ketika kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam diri kita, that's enough. Belum keluar dari mulut kita, Dia sudah jawab semua. Dan kita sudah memiliki semua. Karena itu malam hari ingat bahwa Kristus Yesus sudah memulihkan hubungan dan menjadikan kita ini anak dan Bapa. Oleh karena itu minta, cari, dan ketok. Itu adalah bagian anak yang hubungannya dipulihkan sehingga Bapak itu bisa mengatakan apa yang kamu minta, cari, ketuk, diberikan, dibukakan, dan kamu akan mendapatkan. Namun yang penting adalah bagaimana tetap menjalin hubungan antara Papa dan anak. Yang memisahkan hubungan kita dengan Dia adalah dosa. Dan kita harus ingat bahwa setiap hari harus ada pengakuan dosa dan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena Dia telah mati bagi kita. Oleh karena itu Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, Tuhan sudah membuka dirinya kepada kita sebagai Bapa yang memiliki segalanya, yang telah memulihkan dan yang telah mengangkat, mengambil kita, menjadikan kita kembali sebagai anaknya yang tidak memperhitungkan pelanggaran, kesalahan, dosa kita. Dia tidak ingat-ingat. Oleh karena itu kita harus mengerti untuk itu dan kita harus tinggal, harus ada keterbukaan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi miliknya adalah milik kita. Mungkinkah kita minta kepada Dia? Jika kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, segala kemuliaan, kuasa, segala cintanya, semuanya ada di dalam Dia dan di dalam kita. Apalagi yang kurang? Saya pikir tidak ada. Christ is enough. Dia cukup bagiku jika aku tinggal di dalam Dia, Dia di dalam aku. Thank you. Tuhan berkati. Silakan. Wahyu. Pastor tutup dalam doa, setelah itu kita akan diskusi, Pastor. Ya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk setiap kebaikanmu. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Bahwa Engkau memulihkan segala sesuatunya dalam hidup kami. Segala kesalahan kami, segala dosa kami, pelanggaran kami, Engkau tidak ingat. Engkau tutupi. Engkau hapuskan semuanya itu dalam hidup kami. Dan Engkau memulihkan hubungan kami. Dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Untuk menerima bagian dari milik kepunyaanmu. Dan Engkau tinggal dalam kami, kami di dalam Engkau. Oleh karena itu ajar kami untuk terus melekat. Ketika kami mendengar firman-Mu, buka mata kami. Berikan pengertian, hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Dan berikan kemampuan untuk kami boleh melakukannya di dalam tindakan kami. Jadi kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, kami boleh melakukan. Karena Engkau sendiri yang telah memulihkan hubungan ini. Sehingga kami boleh tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Doa kami kepada setiap, doa hamba Tuhan kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan kami boleh mengerti bahwa hubungan kami sudah Engkau pulihkan. Dan Engkau memberikan akses buat kami
untuk kami boleh minta, cari, dan ketuk kepadamu, dan Engkau memberikannya semuanya bagi kami. Namun kami tahu, jika kami tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, segala Engkau punya, maka segala kelimpahan itu ada di dalam kami. Ketika kami ada bersama dengan Engkau, Engkau di dalam kami, dan kami merasa cukup. Beri pengertian kepada setiap kami untuk mengerti hal ini, bahwa tinggal di dalam Engkau, kami memiliki segala. Apalagi yang kami mau minta. Bukankah kami memiliki Engkau yang memiliki segalanya dalam hidup kami, bahkan terlebih lagi nyawa kami. Terima kasih Bapa, di doa kami. Kiranya Engkau memberikan pengertian dan hikmat dan pemulihan dalam hubungan kami bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Pak Ayu. Amin. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, ya.